adik-adik, jika adik-adik melihat sampah berserakan baik di rumah, di sekolah atau di halaman sekolah, itu apa yang adik-adik lakukan? Saya memungut sampah lalu membuangnya pada tempatnya. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang menjawab? Sama ibu, sama dengan ini. Oke, jadi adik-adik, jika adik-adik melihat sampah di halaman atau di dalam kelas, tuh adik-adik harus memungut lalu membuangnya ke tempat sampah. Oke adik-adik, itu adalah salah satu cara untuk mencegah kerusakan lingkungan. Oke, jadi adik-adik, topik pembelajaran kita hari ini tentang cara pencegahan kerusakan lingkungan. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan mendengar penjelasan ibu sebentar, adik-adik dapat menjelaskan jenis-jenis kerusakan lingkungan. Yang kedua, dengan membaca materi yang ibu paparkan sebentar, adik-adik dapat menjelaskan bagaimana cara pencegahan kerusakan tersebut. Oke, yang pertama, kerusakan yang diakibatkan oleh erosi. Baik, jadi erosi adalah peristiwa pindahnya tanah atau bagian-bagian tanah dari satu tempat ke tempat yang lain yang disebabkan oleh air atau udara. Oke, saya minta teman ini untuk menjelaskan kembali penjelasan yang ibu jelaskan barusan. Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkatnya tanah atau bagian-bagian tanah dari satu tempat lain oleh air dan angin. Nah, yang kedua itu abrasi. Untuk teman ini saya minta baca sajian di depan. Abrasi adalah suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah sisi pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak. Oke, abrasi adalah suatu proses alam yang dimana terjadinya pengikisan tanah pada daerah pesisiran pantai yang disebabkan oleh arus ombak. Oke. Yang ketiga untuk kemasulah, silakan baca. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan, yang biasanya kering akibat curah hujan yang tinggi, lelehan salju atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Oke, jadi adik-adik, banjir itu merupakan peluapan air ke daratan yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi atau melelehnya salju. Nah, yang keempat, longsor. Ibu minta teman Isna untuk membaca. Longsor atau sering disebut gerakan tanah, suatu peristiwa geologi atau bencana alam yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Oke, ibu mau tanya dulu, siapa yang pernah melihat longsor? Saya di jalurnya kami. Oh iya, di jalur Cipaku sering terjadi longsor. Nah, contohnya lagi yang di yang di Dengan di Roket itu sering terjadinya longsor, di mana bebatuan yang di atas pegunungan itu turun ke bumi. Oke, dari kerusakan di dalam, kerusakan lingkungan di dalam, jadi ada cara juga untuk mencegah kerusakan tersebut. Nah, yang pertama itu erosi. Yang pertama membuat terasering. Siapa yang tahu sih apa itu terasering? tanah miring. Ya, di mana tanah dibuat berbentuk tanggai seperti tanggai. Iya, ini Yang kedua, kontur farming. Kontur farming adalah sistem penanaman berdasarkan garis kontur suatu tanah sehingga sistem perakaran tanah menjadi semakin kuat sehingga bisa menahan tanah jika terjadi hujan deras. Betok saya ngecek. Oke. Adik-adik tahu bunte kah? ada TV. Jadi, bunte itu dibuat
berjajar, maksudnya berbaris lurus. Ibu. Nah, yang kedua abrasi. Ibu minta teman Tuti baca di depan. Abrasi meningkatkan pemeliharaan terumbu karang. Hal bisa menjadi salah satu cara mencegah terjadinya abrasi. Terumbu karang berfungsi sebagai penghalang alami yang melindungi pantai dari gelombang dan abrasi pantai. Nah, yang kedua itu menanam tumbuhan bakau. Jadi tadi adik bisa lihat di depan itu adalah contoh orang yang sedang menanam tumbuhan bakau di pesisir pantai. Nah, hal ini dilakukan agar ombak dari laut itu pas sampai di dekat pantai itu dia semakin kecil. Gitu. Jadi tidak merusak tanah yang ada di pesisiran pantai. Nah, yang ketiga banjir. Ibu minta teman itu baca di depan. Yang ketiga banjir, membuat daerah banyak resapan. Yang kedua, tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Oke, adik-adik tahu bagaimana membuat resapan, Pak? Tidak, Bu. Yang dimaksud dengan membuat resapan itu di mana orang itu membuat lubang untuk air masuk di dalam lubang tersebut lalu meresap ke dalam tanah. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Jadi air masuk ke dalam lalu meresap ke bawah tanah. Yang sudah Mariona silakan baca. Sabar. Teman-teman dengar suaranya Yona. Iya. Besek Yona. Siapa Yona? Losor, jangan memotong tebing secara tegak lurus, karena jika pada tebing terpotong secara tegak lurus, maka bagian bawah tanah akan kehilangan penopang. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah gundul. Tidak menebang pohon di sekitar lereng gunung. Oke, yang pertama tadi tidak memotong tebing secara tegak lurus. Lalu yang kedua melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, yang ketiga tidak menebang pohon di sekitaran lereng gunung. Oke, sudah mengerti? Sudah. Oke, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Sudah, Bu. Mình có chất đấy. Biết nó mình có chất đấy. Nó cái nó. Ibu minta tiap perwakilan kelompok maju ke depan. Ya, Ibu minta dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. 1. Sebutkan macam-macam kerusakan lingkungan. Yang pertama erosi, yang kedua banjir, yang ketiga tanah longsor, yang keempat abrasi. Nomor 2, sebutkan cara pencegahan kerusakan lingkungan, erosi, abrasi, banjir, dan longsor. Yang pertama erosi, yaitu membuat terasering, kemudian meningkatkan pemeliharaan terumbu karang untuk mencegah abrasi, membuat daerah banyak resapan untuk mencegah banjir, dan tidak menebang pohon di hutan untuk mencegah tanah longsor. Nomor 1, sebutkan masa-masa kerusakan lingkungan. Yang pertama erosi, yang kedua abrasi, yang ketiga banjir, yang keempat longsor.
Kemudian nomor 2, sebutkan cara pencegahan kerusakan lingkungan. Yang pertama, erosi. Caranya yaitu membuat terasering, dan yang kedua pencegahan abrasi yaitu meningkatkan terumbu karang. Yang keempat, banjir yaitu membuang sampah pada tempatnya, dan yang kelima yaitu tanah longsor. Cara pencegahannya yaitu jangan menebang pohon sendirian. Oke, nomor 1, sebutkan macam-macam kerusakan lingkungan, yaitu erosi, abrasi, banjir, dan longsor. Nomor 2, sebutkan cara pencegahan kerusakan lingkungan, yaitu erosi, abrasi, banjir, dan longsor. 1. Erosi membuat terasering, lalu abrasi meningkatkan pemeliharaan terumbu karang, lalu banjir tidak membuang sampah sembarangan, dan longsor yaitu melakukan reboisasi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman. Kalian kerjakan. Soal yang pertama tadi, sebutkan macam-macam kerusakan lingkungan. Oke, yang pertama erosi, yang kedua abrasi, yang ketiga banjir, dan keempat longsor. Jadi adik-adik, ada pun cara untuk pencegahan kerusakan lingkungan tersebut. Yang pertama tadi erosi, membuat terasering, lalu kontur farming. Nah, yang kedua abrasi, di mana orang bisa meningkatkan pemeliharaan terumbu karang. Yang kedua penanaman hutan bakau. Nah, yang ketiga tadi banjir. Yang pertama membuat daerah banyak resapan, dan yang kedua tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Nah, yang keempat longsor. Yang pertama tidak memotong tebing secara tegak lurus. Nah, yang kedua tidak melakukan reboisasi atau penanaman hutan gundul. Yang ketiga tidak menebang pohon secara liar. Oke adik-adik, itu saja materi kita hari ini. Jadi kesimpulan dari materi kita, yang pertama jadi ada empat jenis kerusakan lingkungan. Yang pertama tadi erosi, yang kedua abrasi, yang ketiga banjir, dan keempat longsor. Nah, adapun cara pencegahannya seperti jawaban dari teman-teman tadi, ada penanaman hutan bakau, terus penanaman hutan yang sudah gundul, Meningkatkan terumbu karang. meningkatkan terumbu jangan buang karang, sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, terus Membuat terasering. membuat terasering. Oke adik-adik, ibu minta satu orang pimpin doa dulu. Amin. Oke adik-adik, sekian materi dari ibu. Ibu berharap sampai di rumah nanti adik-adik membaca kembali materi yang telah kita pelajari bersama di kelas. Oke, Bu.